Dikatakan ada dua riwayat atau ada dua pesan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaihi salatu wassalam man shalla Ramadan wa tanaba al-haram fihi wa buhtana radiyahu rahman wa awjaba lahu zina. Ini yang pertama di dalam kitab Wasiatul Mustafa tentang pesan Rasulullah dalam hal permasalahan ibadah yang tentang puasa. Ada perkataan Rasul, siapa orangnya yang berpuasa khususnya di dalam bulan Ramadan yang mana kondisinya mencegah mencegah dari perkara-perkara yang haram yang ada di dalamnya, dan selain itu juga mencegah perkara permasalahan bohong, maka ini Allah radhiya, maka Gusti Allah bakal ridho, radhiyallahu anhu rahman bahwa jawabanul zina. Gusti Allah bakal ridho dan tentunya kita diwajibkan untuk mendapatkan surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dalam permasalahan puasa Rasulullah berpesan kepada kita, apalagi puasanya puasa Ramadan. Ini harus bisa menjaga khususnya tentang permasalahan sikap, yakni diantaranya adalah menjaga perkara yang diharamkan dan juga bisa menjaga perkara yang bohong. Insya Allah kalau hal seperti itu bisa dijaga, maka jaminannya adalah surga. Nah, kemudian yang kedua, ya Ali man atba'a Ramadan bisittin min Syawal kataballahu lahu shawmud dahri kulluh. Shawmud dahri kulluh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali man atba'a, siapa orangnya yang mengikuti Ramadan dalam bulan Ramadan bisittin min Syawal. Jadi setelah bulan Ramadan ada bulan puasa yang puasanya namanya puasa sunnah Syawal. Dalam riwayat puasa sunnah Syawal ini boleh dilakukan berturut-turut, bagusnya adalah dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 hari berturut-turut, yakni sampai dengan tanggal 7, atau boleh diselang-seling. Yang penting masih dalam kategori di bulan Syawal. Nah, kemudian ada lagi bagaimana yang aliman atba'a Ramadan bisittin min Syawal. Siapa orangnya yang setelah puasa Ramadan ini dia puasa 6 hari di bulan Syawal, kata Allah lahu shawmud dahri kulluh. Nah, ini Allah, maka Allah akan menetapkan puasanya 1 tahun pada dirinya. Ini ada 2 pesan Rasulullah terhadap Sayyidina Ali tentang permasalahan puasa. Nah, kemudian selanjutnya dalam kitab ini dijelaskan faslun fi shadaqah, tentang permasalahan sedekah. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali inna awliya Allah ta'ala lam yanalu sa'atar rahmatullah wa ridwanihi bikasratil ibadah walakinna luha bitaqawatin nafsi wal ijtihadati fid dunya. Ini kata Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali inna awliya Allah, sesungguhnya inna awliya Allah, sesungguhnya beberapa kekasih Gusti Allah lam yanalu sa'atar rahmatullahi wa ridwanihi. Artinya bagaimana Allah itu memperluas rahmat dan ridhonya kepada kekasih Gusti Allah, yakni bukan dengan memperolehnya, itu bukan dengan bikasratil ibadah, bukan dengan banyaknya ibadah. Jadi Gusti Allah itu senang orang
wal istihadati di dunia dan mempermudah permasalahan dunia. Nah, ini pesan yang pertama mengajarkan kepada kita betapa kita ini kualitas ibadah itu perlu ditingkatkan. Tapi dari hal yang begitu saja kita belum cukup. Maka bagaimana? Maka harus dengan cara mempunyai sifat murah hati. Murah hati ini adalah posisinya kita terhadap sesama manusia bisa saling tolong-menolong. Berarti kalau kita punya sesuatu yang berlebih, kita berikan kepada sesama, insya Allah itu jauh lebih disukai, jauh lebih mendapatkan ridho dari Gusti Allah, jauh lebih mendapatkan rahmat Gusti Allah. Nah ini makanya kata Nabi kasihnya Allah ini tidak karena banyaknya ibadah, ya bukan karena apa yang sembahyang mau jadi kekasih Gusti Allah, bukan, tapi karena dia murah hati. Selain dari kata murah hati, apa wal istihadati di dunia? Dia ini selalu mempermudah permasalahan dunia. Nah, makanya kalau kita misalkan ada teman kita, sahabat kita, tetangga kita membutuhkan pertolongan kita, yang kita bantu. Membutuhkan bantuan tetangga kita yang kita bantu. Karena dengan begitu mempermudah urusan dunia, apalagi urusan Allah, insya Allah Gusti Allah bakal menjamin. Sebab kata Nabi, Allahu fi aunil 'abdu ma dalal 'abdu fi auni. Allahu fi aunil 'abdu, Gusti Allah ini bakal menolong hamba. Ma dalal 'abdu, selagi hambanya, ma dalal 'abdu fi auni asih, selagi hambanya mau menolong sesamanya. Nah ini yang harus kita mencoba untuk belajar secara bersama-sama. Artinya bagaimana kalau kita pengen ditolongi Gusti Allah, ya kudu tolong sesama manusia ini. Ya, sesama manusia kita harus tolong menolong. Insya Allah Gusti Allah akan mempermudah jalan kita. Nah itu makanya di sini dikatakan wal istihadati di dunia. Nah kemudian pesan yang kedua, ja'ali at-taqiyyu qaribun minallah, qaribun min rahmatillah, ba'idun min adzabih. Fal ba'idu ba'idun minallah, ba'idun min rahmatih, qaribun min adzabih. Pesanipun Kanjeng Nabi yang kedua adalah at-taqiyyu, wong sing dermawan. Ya, wong sing dermawan qaribun minallah, dekat dengan Gusti Allah. Kemudian selain dekat dengan Gusti Allah, qaribun min rahmatih, dia pun dekat dengan rahmat Gusti Allah. Ba'idun min adzabih, jauh pula dari siksa Gusti Allah. Nah, ini secara pahala saja orang tersebut ini sudah dalam kategori orang yang baik. Sebab bagaimana? Sebab qaribun minallah, qaribun min rahmatillah, kemudian ba'idun min adzabih. Ahli dermawan itu kondisinya bagaimana? Dekat dengan Gusti Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, jauh dari siksanya Gusti Allah. Walaupun kita tidak mempunyai materi, walaupun kita tidak mempunyai dalam tanda kutip uang, dan kalau kita ada teman kita yang butuh, kerabat kita yang butuh, kita bantu dengan tenaga, itu pun akan menjadi amal jariah. Makanya kita harus bisa mempunyai dengan tangan terhadap sesama manusia. Apalagi kalau kita dalam kategori dermawannya punya harta. Kita bantu orang-orang yang sedang kesusahan, kita bantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Insya Allah ini akan terjadi kedekatan dirinya dengan Gusti Allah. Sebaliknya, wal ba'idu ba'idun minallah. Kemudian ba'idun min rahmatih, qaribun min adzabih. Ini kata Nabi, orang yang pelit jauh dari Gusti Allah, jauh
apa mempunyai sifat ikhlas, khususnya ketika membantu orang lain. Nah, yang hal yang seperti itu yang harus kita pelajari. Artinya bagaimana kalau kita pengen menjadi orang yang belajar dan fatwa dengan catatan kita tanpa pamrih, tanpa adanya timbal balik. Bagusnya apa ya bisa apa? Ada anak pikiran macam-macam. Pengen nggak usah. Ini kita harus punya sifat kita. Insya Allah dengan seperti itu kita belajar itu. Kalau kita ikhlas, hal yang seperti itu akan menjadi mudah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya terbiasa. Bisa itu karena terbiasa. Kita biasa sodako, insya Allah kesananya pun terbiasa sodako. Ini makanya jaminan dari Gusti Allah. Wong sing penting, maka dia jauh dari Gusti Allah, jauh dari rahmat Gusti Allah, dekat dengan kita pun Gusti Allah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berpesan berwasiat kepada Sayyidina Ali yang ketiga, ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Wahai Sayyidina Ali, saya melihat maktuban tulisan ala babil jannah, di atas pintu surga. Wahai Ali, saya melihat tulisan di atas pintu surga. Anta muharramatun ala kulli bainin wa 'aqib wa tamamin. Di atas pintu surga ini ada 3 hal yang mana kondisinya diharapkan oleh Gusti Allah untuk masuk ke surga. Di antaranya apa? Anta muharramatun ala kulli bainin, wong sing masjid itu boleh masjid surga. Tidak boleh masuk surga. Sudah ada tulisan di atas pintu surga kata Nabi, "Ra'aitu maktuban ala babil jannah." Saya telah melihat tulisan yang ada di atas pintu surga. Di antaranya adalah antara muharramatun ala kulli babil. Yang pertama yang diharamkan untuk setiap orang yang bakhil, konsing, pelit. Kemudian yang kedua, wa'akin. Yang mana kondisinya yang kedua adalah wa'akin. Kemudian yang ketiga adalah wa'amin. Wa'amin kenapa? Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah ini makanya ini juga termasuk dosa yang besar. Wong sing wani wong tua ini orang paling pasti surga. Makanya kita didik anak-anak kita sehingga anak-anak kita bisa berkumpul di surga yang Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang salah satu hal yang terhalang orang masuk surga ini karena permasalahan tidak turut terhadap orang tua. Yang ketiga, wa'amin, yakni Gusti Allah itu mengharamkan kondisinya orang yang suka ngadu domba. Ngadu domba ini adalah membuat orang lain jadi besar, diadu antara satu dengan yang lain. Si A ngomong ke si B begini, kemudian si B ngomong ke C begini, akhirnya apa? Ribut. Nah ini yang tidak boleh. Dan ini hal yang seperti ini yang menjadi orang semakin jauh. Kenapa? Karena adanya adu domba. Nah kalau kita pelajari tentang permasalahan surga dan neraka, ini luar biasa. Gusti Allah itu sudah menciptakan surga dan neraka. Ya, mesti kita sering mendengar nama-nama surga, maka di dalam Al-Quran pun banyak tentang nama-nama surga. Ya. Kalau riwayat ada yang mengatakan surga ini jumlahnya 60, masih mengatakan 7. Al-Ikhtilaf Qur'an, nah perbedaan adalah suatu rahmat. Tidak masalah, tidak usah diributkan. Nah kalau kita pengen mengetahui tentang nama-nama surga, di antaranya yang pertama ada surga Darul Firdaus, atau kita sering mendengarnya namanya surga Firdaus. Nah ini tempatnya ngomong soleh, para aulia, para kasih Gusti Allah, ini adanya di surga Firdaus. Nah kemudian yang kedua ada
Firdaus, Darul Naim, kemudian ada Darul Salam. Yang keempat ada Darul Khuldi. Nah, ini ya. Kalau kita mungkin hanya ingatkan Darul Firdaus saja, tapi kalau kita mempelajari ada macam-macam namanya. Ada Darul Firdaus, kemudian Darul Naim, Darul Salam, Darul Khuldi, kemudian yang kelima Darul Ma'wah. Nah ini ya, Darul Ma'wah. Kemudian yang keenam ada Darul Mu'aqqabah. Nah, kemudian yang ketujuh ada apa? Ada Al-Muqamul Amin. Dan yang kedelapan ada Surga Aden. Nah ini kalau kita pengen mempelajari nama-nama surga yang Gusti Allah, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 7, tidak masalah. Yang penting itu semuanya adalah tidak libur Gusti Allah, tidak usah diliburkan. Perbedaan adalah suatu rahmat apa? Rahmat karena kekuasaan libur Gusti Allah, disuruh libur Gusti Allah ini dua, tidak usah diliburkan. Jangan Darul Salam, Darul Firdaus, Darul Naim, kemudian Darul Salam, kemudian Darul Khuldi, kemudian Darul Ma'wah, Darul Mu'aqqabah, Al-Muqamul Amin, dan juga ada Surga Aden. Nah begitu pula kalau kita pengen memahami tentang neraka, nama-nama itu neraka itu apa? Ada 8. Mungkin yang kita ingat hanya neraka jahanam saja. Ya, neraka jahanam. Neraka jahanam ini kata orang riwayat wong sing akan neraka jahanam itu alam begini gede. Ini kalau sekarang tentunya baik musik sedih banyaknya ular kemudian kalah jengking. Nah yang besarnya seperti udah. Nah di antara orang yang harus di neraka yang paling hebat ini adalah orang yang dalam kategori murtad Gusti Allah. Selain murtad dia suka berzina. Kemudian selain berzina dia membunuh orang lain. Setelah itu ada juga orang yang durhaka terhadap orang tua. Ini maksudnya di neraka luar biasa, yakni neraka jahanam. Nah selain jahanam kalau kita pelajari ada juga neraka jahim. Ada jahanam, ada jahim. Nah, selain jahim ada neraka hawiyah. Ada hawiyah, ada jahim, ada jahanam, kemudian ada juga Hutomah. Wa ma'adraka mal Hutomah. Nah, Hutomah itu ada di dalam Al-Quran. Ini Hutomah ini salah satu nama neraka. Jadi sudah 4 yang ada jahanam, kemudian jahim, kemudian neraka hawiyah, kemudian neraka Hutomah. Yang kelima ada neraka wail. Yang sering kita mendengar kalimat ini di dalam Al-Quran, ya, neraka wail. Kemudian ada neraka Saqar. Yang keenam ada neraka Saqar. Yang ketujuh ada neraka Lahza. Yang kedelapan ada neraka Sa'ir. Dan ini nama-nama neraka yang mungkin kita ya ingat-ingat atau pernah mendengar. Makanya ini disampaikan tadi biar ingat. Nah kok misalkan neraka cuma 8, surga cuma 8, apakah umat itu seluruh dunia ini masuk? Ya tentunya masuk. Karena Gusti Allah ini menciptakan ini walaupun ada 8, surga yang 8, neraka yang 8, walaupun cuma jumlah yang benar, semua dunia dari ujung dunia sampai ke ujung dunia semuanya masuk. Nah tinggal kita saja pengen mancingin neraka atau masuk surga. Makanya katakan tadi kalau kita pengen masuk surga, hindari antaranya adalah apa? Anta muharramatun ala kulli
qala ya Rabbi lima khalaqtani. Ini kata Nabi, wahai Nabi, lamma khalaqa, ketika Allah menciptakan, lamma khalaqallahu jannah, ketika Gusti Allah itu menciptakan surga, qala surga itu nakal. Saya berkata, ya Rabbi lima khalaqtani, untuk apa sih Gusti, untuk apa sih saya ini diciptakan ini untuk apa? Qala itu lisahiin wasahiin, yakni Gusti Allah ini mengatakan kamu diciptakan itu lisahiin wasahiin untuk orang-orang yang dermawan dan juga untuk wong-wong sing bertakwa. Nah ini ketika surga pertama kali diciptakan oleh Gusti Allah, lamma khalaqallahu jannah qala ya Rabbi lima khalaqtani. Qala likulli sahiyyun wa sahiyyun. Nah ini perkataan dialog antara Gusti Allah dengan surga. Surga, kamu ini diciptakan untuk orang yang dermawan dan juga orang yang bertakwa. Kemudian bagaimana qala raditu. Kemudian surga mengatakan raditu, ya saya itu. Nah, ini berarti tempatnya surga ini yang tadi sudah disebutkan nama-namanya, ini adalah nganggo wong sing dermawan dan juga bertakwa. Takwa ini cakupannya luas. Ya, bukan hanya pihak ibadah saja, bukan hanya dia dunia saja. Sosial pun kita menghargai sesama, berarti kita wong sing mungkin wong sing bertakwa Gusti Allah, menghargai sesama, punya sifat empati, punya sifat rendah hati, tidak sombong. Ini juga salah satu dalam permasalahan imannya seseorang. Kalau iman sudah baik, maka ketakwaan pun akan melekat pada diri mungkin tersebut. Nah ini. Kemudian dikatakan bahwa tanah. Nah kemudian neraka itu berkata, bahwa tanah ya Rabbi lima khalaqtani. Nah neraka berkata, wahai Tuhanku, untuk apa sih saya diciptakan? Nah kemudian qala likulli baghin wa mutakabbirin. Nah kemudian kata-kata Allah Subhanahu wa taala, wahai neraka, kamu ini diciptakan likulli baghin wa mutakabbirin. Kamu diciptakan ini untuk wong sing bakhil dan juga orang yang sombong. Nah ini makanya dua sifat ini yang harus kita hindari, yakni dua sifat pelit, sifat pedih, dan juga punya sifat yang sombong. Kemudian neraka mengatakan qala ana lahuma. Hai Gusti Allah, saya bersama keduanya. Keduanya apa? Yakni wong sing bakhil dan juga sombong. Nah ini adalah dialog Gusti Allah dengan surga dan neraka ketika pertama kali diciptakan. Makanya Sayyidina Ali berpesan kepada Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali untuk bisa mempunyai sifat-sifat yang baik yang diridhoi oleh Gusti Allah, sehingga tadi kita hati dan yakni mempunyai sifat dermawan dan juga bertakwa dan menghindari sifat yakni sifat pelit dan juga sifat sombong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya yang Aliyu man khalaqa hawahu, siapa saja yang bisa menahan hawa nafsunya. Man khalaqa hawahu kanat al-jannatu mahwahu, wa man aqa'a hawahu kanat jahannama mahwahu. Ini kata-kata Nabi, wahai Sayyidina Ali, siapa saja yang menahan hawa nafsunya, maka
ya diri kita sendiri, tidak mungkin orang lain. Ya, makanya harus bisa kita mengendalikan hawa nafsu sehingga tidak tergoda dari syaitan. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah menutup iblis, kemudian iblis ini sudah bertemu kepada sesungguhnya, yakni para syaitan. Syaitan ini ditukarkan oleh iblis sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Lalu menusai jadi karena takwa yang pendek, setannya itu jauh lebih tinggi. Misalkan ikatan manusianya itu manusia biasa, setannya itu ikatannya lebih dari itu. Misalkan ikatannya besar, setannya besar, ikatannya ya. Setannya dia ya berarti bagaimana kesimpulannya? Setan ini sesuatu makhluk sih menjerumuskan manusia. Ilmunya jauh lebih tinggi dari akal manusia. Makanya yang lebih baik adalah kita menjaga diri kita sendiri sehingga tidak terjerumus dari godaan syaitan. Makanya hal seperti itu harus bisa kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya yang aliyu ittaqi da'watus sami fa innahu mata asama ka'adallahu biyadi. Takutlah kamu akan doa orang yang dermawan, karena sesungguhnya orang yang dermawan itu bila terpleset dia dijaga oleh Gusti Allah. Nah ini ittaqi da'watus sami fa innahu mata asama ka'adallahu biyadi. Siapa orangnya yang dermawan, dia jatuhnya pun atau ketika dia itu dalam keadaan terjerumus, tersesat, atau bahkan dia itu dalam kategori kena musibah, maka Gusti Allah akan menjaganya. Apabila emosi dermawan, namun kita yang tersesat, kemudian kitanya dalam kategori kena musibah, kalau kita sudah punya sifat dermawan, insya Allah Gusti Allah dewek bakal menjaga. Kemudian selanjutnya yang aliman amal musliman bihi bin nafsi kata Allahu lahu al-fa'al fi hasanatin wa ma'ahu al-fa'al fi sayyi'atin wa rafa'ahu al-fa'adaratin. Ketika kita memahami tentang pahala yang Gusti Allah, ini pahala yang sangat luar biasa. Bahkan ada pahala yang pahalanya ini sampai bukan hanya 110 atau 100, tapi itu jutaan. Jutaan apa? Jutaan pahala. Allah memberikan kepada manusia berjuta-juta pahala. Bayangkan, bentuknya yang apa saya juga nggak paham. Ya pahala ini bagaimana bentuknya, dosa ini bagaimana bentuknya. Tapi yang harus kita yakini, baik pahala maupun dosa ini semuanya tercatat. Tidak cukup dari catatan malaikat, khususnya kita, khususnya yang mencatat amal baik dan amal buruk, yakni Rafiq dan nah kemudian di sini ada pahala yang luar biasa, pahalanya yang luar biasa yang gambarnya kira-kira apa? Nah ini yakni katakan Nabi Fal'at amal musliman, siapa orangnya yang memberikan makanan kepada orang muslim. Sama wonge sing ngumpani makanan nganggo wong muslim bin nafsi, dengan ridhonya hati, dengan teguhnya hati, dengan ikhlasnya hati. Maka bagaimana? Kata Allahu lahu al-fa'al fi hasanatin. Gusti Allah akan mencatat orang tersebut jadi berapa? 1 juta kebaikan. Bayangkan, kita mengupai makan dengan bohong senden baik, pahalanya seperti itu. Makanya ada dari bohong, karena Gusti Allah itu memberikan pahala bukan hanya
luar sana yang sedang membutuhkan. Entah itu di lampu merah, entah itu di terminal dan lain-lain. Dan sekiranya membutuhkan dengan legowonya hati, maka insya Allah membalas. Dengan bagaimana? Dengan kata Allah al-wa'alfi hasanati. Gusti Allah akan mencatat orang tersebut yakni 1 juta kebaikan. Bukan hanya itu saja. Wa ma'ahu al-wa'alfi sayyi'ati. Selain dicatat 1 juta kebaikan, dia juga dilebur. Dilebur apanya? Dilebur dosa. Dilebur kejelekannya pun sama 1 juta kebaikan. Ini luar biasa. Istighfar sejuta, kita bebas kalau sampai duit sejuta, kira-kira sampai beli. Nah, kalau kita uang 1 juta bisa beli buat ini banyak. Apalagi bentuknya mahal 1 juta, munggara painangan baik, insya Allah ini sangat banyak sekali buat bekal kita. Nah, makanya kalau bisa, jika kita punya sedikit uang lebih atau sedikit rezeki di Gusti Allah dan kita berikan makanan, kita infakkan, kita sedekahkan berupa makan. Apalagi dalam kondisi kegiatan-kegiatan yang sifatnya berjamaah. Misalkan contoh ada kegiatan tauhid, ada kegiatan ini kita sumbang berupa materi dengan lulus kita, insya Allah ini akan menjadi jariah kita. Sampai ke yang akan jariah ini tidak akan putus. Insya Allah tetap mengaji. Dan rasa sengaja diperlukan amal mungkin dami salah. Ketika anak Adam itu meninggal, maka amalnya tidak akan putus. Di antaranya ada 3 perkara yang sering kita dengar. Yang pertama adalah sodakohin dan yatim. Jadi sodakohin dan yatim. Orang bakalan sampai ke yang akan, insya Allah akan berubah. Nah ini sodakohin dan yatim. Ilmu yuntafa'i. Yang kedua ada ilmu yang bermanfaat. Dan kemudian yang ketiga yakni awaladin sholih yang mudah. Yakni orang yang sholih, anak yang sholih, yang anak tersebut bisa mendoakan kedua orang tuanya. Nah dari mana kita itu menjelaskan di antaranya ada soal potensial. Sampai ke yang anak orang bakal dan makanya maka Bapak Ibu kita belajar untuk bisa mempunyai sifat dermawan. Walaupun kita sendiri butuh, tapi kalau minimalnya kita mencoba belajar untuk bisa mempunyai sifat dermawan, insya Allah usahanya lebih biasa. Kalau usah banyak yang kecil dulu. Misalkan ada pemimpin, kita punya 1.000, 2.000, kita belajar untuk dermawan. Mungkin dari 1.000, 2.000 itu sangat membutuhkan buat orang lain. Bagi kita tidak butuh, kita punya 1.000, 2.000 yang kita dengan tulus kita, insya Allah bahwa anhu al-bahal dijadikan akan diberikan, dilembukan oleh Allah berupa 1 juta kejelekan. Warafa'ala al-bahal jadi. Ya, selain daripada itu, maka kondisinya bagaimana? Diangkat derajatnya pun sama pahala 1 juta, istighfar peleburan dosa, dikasih pahala 1 juta, diangkat pula derajatnya. Nah ini yang harus kita pelajari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kanjeng Nabi berwasiat, ya Nabi ubali atika kama tuhibbu li nafsik. Ubali atika, cintailah saudaramu kama tuhibbu li nafsik, seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Makanya kita ini hidup yang tidak bisa sendirian. Kita ini hidupnya adalah butuh campur tangan daripada orang lain. Makanya cintai saudara kita, khususipun saudara seiman dan se-Islam, yakni sama-sama orang Muslim, yakni harus saling mencintai. Cintai
dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk khairan, carilah, gunakan kebagusan, indah sobaril wujud, carilah kebaikan di samping orang yang wajahnya baik, yakni mempunyai sifat adil. Ketika kita menjadi manusia, kudu sifat baik. Berupa apa? Menampakkan wajah yang baik. Kemudian selain daripada itu, hendaklah kita mempunyai apa? Yakni memuliakan tamu. Nah, ini kata-kata Nabi, kita itu harus mencari kebagusan. Di antara kebagusan yang pertama adalah indah sobaril wujud, yakni di samping orang-orang yang mempunyai sifat wajahnya yang baik, wajahnya yang ceria. Jadi ketika berpapasan dengan orang lain, kita itu wajahnya tampilkan dengan ceria, ada di murah, ada di makmur. Nah, kalau kita menampakkan wajah yang baik kepada orang, kira-kira kita dipandang orang enak nggak? Tentunya beda kalau kita ketemu uang, kita ingin uang, kita bukan, atau kita memasang muka yang enak, nah orang itu sama melihat nilai kita juga dengan katanya jelek. Makanya caranya kebaikan di antaranya adalah yang pertama adalah mempunyai sifat adil wajah. Jadi ketika berpapasan dengan orang yang baik. Kemudian yang kedua adalah yakni memuliakan tamu. Nah, bagaimana kita adalah dibuat kita dalam ma'urus qawm. Karena kalau kita memuliakan tamu, ketika tamu itu bertempat pada satu kaum, maka turun pula rezekinya. Ini kata Nabi, kita diperintahkan untuk memuliakan tamu. Kenapa? Baik tamu tidak adalah dibuat dan tidak adalah dikaumin, maaf, tidak adalah dikaumin, adalah ma'hu rizqohu. Kalau tamu itu berada di suatu kaum, maka turun pula rezekinya. Makanya kalau anak tamu itu kudu dimun, yang kalau kita duanya cuma bagi putih, mereka dipakai banyak. Karena kita punya itu. Nah, ini cara memuliakan tamu itu tidak usah menentukan kita punya apa yang kita punyakan. Dengan cara bagaimana kita dengan baik. Inilah salah satu sifat dermawan. Salah satu sifat peduli terhadap tamu manusia. Pak, insya Allah dengan datangnya tamu kemudian kita memuliakan, rezekinya pun akan mengalir kepada kita. Biasanya ada istilah banyak tamu banyak rezeki. Lalu supaya apa sih Ben? Nah, ini yang harus kita tanyakan. Apakah kitanya selalu pedih? Apakah kitanya terhadap orang itu tidak dermawan? Ini yang harus kita pelajari. Makanya ketika ada tamu jangan sampai sumpah teman tamu di balik-balik seperti itu. Kalau justru kita harus bahagia, kita harus senang. Berarti tamu itu kalau singgah, kemudian dia pergi dari tempatnya, maka Gusti Allah turunkan rezeki. Karena tamu ini katakan Nabi, wa ikra'il bayi, ma'ikan tidak ada di kaumin, nadalah ma'hu. Baiklah ta'ala di dunubi ahlil manzil. Nah, selain daripada itu, ya bila dia pindah, maka tidak dengan membawa dosanya orang yang punya rumah. Apa yang membawa yang tentunya malaikat. Makanya di sini dikatakan baiklah ta'ala di dunubi ahlil manzil. Jadi bagian apa yang orang dadangan, orang minum ditambah. Tapi dari itu, aku tersebut ketika pulang dari rumah kita, Gusti Allah memberikan apa? Berupa dosa kita di bawah. Di bawah itu bukan buat akunya bukan, tapi Gusti Allah dengan seperti itu kita diberikan keringanan dosa. Berupa apa? Karena kita memuliakan. Nah, jadi Allah anak tamu, sampai balik Gusti Allah dosa kita melalui kita memuliakan. Nah, ini yang harus kita pelajari. Kemudian bagaimana? Panggilan
supaya diurusi angel, bapaknya nyawa-nyawa baik, bapaknya nyawa-nyawa baik, anaknya diurusi angel, diomongi nggak bisa. Nah ini maka dorong-dorong nanti, kenapa di rumahnya uang? Ya uang nggak bisa masuk mereka, karena ada anak yang durhaka pada orang tua. Makanya kita didik anak-anak kita minimal ketika kita meninggal, anak tersebut bisa mendoakan kepada kita. Doanya bagaimana? Doa Rabbi firli dunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimalnya anak kita bisa doakan kita. Rabbi firli Gusti Allah dunubi ampunilah dosaku, walidayya dan dosa kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Minimalnya anak kita dididik untuk bisa mendoakan orang tua, bukan melawan daripada orang tua. Kenapa? Karena mereka telah lemah. Nah kemudian yang selanjutnya, awalnya la yadkhuluhu dhaifun, atau yang ketiga adalah rumah yang tidak pernah dimasuki tamu. Ini apa kita dua rumah masih dolan kita malaikat pun jadi dolan. Ya, tapi kalau rumah kita aneh tamu malaikat senang dolan. Nah ini tiga hal yang bikin malaikat tidak bisa masuk atau tidak mau masuk ke rumah orang tersebut. Jadi yang pertama ada gambar atau patung di dalam rumahnya. Itu misalkan contohnya patung hewan, juga yang keras sama kita, juga ditempel dengan pintu, semua malaikat di situ. Kemudian yang kedua ada anak yang durhaka pada orang tua, kongsi durhaka dengan tua. Kemudian yang ketiga adalah kondisinya rumahnya tidak pernah dimasuki oleh tamu. Hanya katakan nanti kau baik lah yang kutubu berikut. Kongsi rumahnya pernah dimanfaatkan tamu. Nah ini yang harus kita renungi bersama. Mudah-mudahan kita termasuk rumahnya yang senang ditinggali oleh malaikat. Kami Allah itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Bahwa ini masih banyak sekali pesannya kan Nabi kata saya ini masih banyak tentang perkabaran sodakoh. Mudah-mudahan kita bisa menilai atau bisa introspeksi diri kita sehingga apa yang kita kurang, apa yang harus kita benahi dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa menjadi orang yang termasuk wong sing ahli dan amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syarifina wa balikina wa tawbina wa ulana Muhammad. Wassallallahu alaihi wa sallam bi sayyidina sahabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syakirin wa dhakirin. Al-'afina wa al-qafimatina ya rabbana al-'alamin. Wa yaqul jalal wa al-ikram wa subhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
أعمالنا بالدين وعلى آله وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.